Yo, WhatsApp. Ketemu lagi bersama Cadan di sini. Apa kabar kalian? Semoga tetap sehat di era pandemi yang kayaknya entah kapan berhentinya ini. Dan hari ini kita akan ngebahas soal Galaxy M62. Oke. Kalau mau jujur, ini sebenarnya Galaxy M bukan favorit gue. Kenapa? Jadi berbeda dengan Galaxy A yang lebih all around atau seimbang ya di semua sisi antara baterai, kamera, performa, desain. Nah, pengguna Galaxy M ini lebih menekankan pada daya tahan baterai dibandingkan dari sektor lainnya. Tapi kenapa harus fokus ke baterai yang besar? Banyak alasannya. Bisa mereka yang gak ribet dengan power bank atau charging yang gak mau ribet. Bisa juga mereka yang aktivitasnya di luar rumah gak pengen dibatasi sama baterai yang cepet habis. Bisa juga mereka yang suka nonton streaming yang gak bisa habis, yang nguras baterai banget. Bisa juga mereka yang tinggal di wilayah yang sulit mendapatkan listrik. Mereka yang juga suka interaksi dengan Google Maps seharian yang boros baterai, atau mereka yang suka bikin konten seharian. Ya pokoknya orang-orang yang seperti itulah. Intinya orang-orang yang bahkan ngerasa 5000 mAh itu masih kurang dan baru dicukupkan di angka 7000 mAh. Nah, karena terlalu fokus ke baterai, jadi fitur yang lain di Galaxy M ini itu biasanya so-so aja. Nah, sampai akhirnya Galaxy M62 ini datang. Galaxy M62 ini bisa dibilang melibas ekspektasi bahwa ponsel yang baterainya besar itu maka tampangnya akan bulky ya, tampangnya jelek, berat, tebel kayak gitu. Oke, kita lihat sekarang. Di angka 9,5 mm ya memang ini ponsel cukup tebel, tapi beratnya hanya 218 gram atau masih di angka rata-rata ponsel dengan baterai 5000 mAh ke atas. Jadi nggak bisa dibilang bulky banget gitu. Terus terang gue kurang suka sebenarnya dengan tata letak kamera belakang berjajar kotak persegi yang ada di seri M ini. Menurut gue kurang elegan, tapi di M62 Samsung mengubah desain backdoor plastiknya ini jadi lebih glossy, lebih kelihatan cakep dan elegan, sehingga desain kameranya bisa terlupakan. Jadi secara keseluruhan desain Samsung Galaxy M62 ini oke lah ya untuk ponsel dengan baterai 7000 mAh. Mungkin minusnya adalah ini Samsung tidak menyertakan soft case atau jelly case dalam box pembelian. Padahal nih backdoor plastiknya ini gampang tergores, jadi hati-hati. Pastikan membeli Galaxy M62 sekaligus order sama case-nya juga. Untuk fungsi, tombol power disertai pemindai sidik jari di sisi kanan ini awalnya penempatannya agak terlalu ke atas, tapi setelah 2 hari pemakaian jadi terbiasa. Nah, sekarang kita jawab sebenarnya bagaimana sih pemakaian daya tahan baterainya ini. M62 ini mengusung baterai 7000 mAh yang terbesar di kelasnya ya, dengan tambahan fast charging 25 watt. Ini sebenarnya agak tanggung ya, 25 watt ya, kan seharusnya bisa lah di push ke 33 watt. Yuk bisa yuk. Sebenarnya kalau didukung sama 25 watt itu jadinya memang cukup lama ya, butuh waktu sekitar 2 jam untuk terisi penuh dari 0 sampai 100. Nah, kalau misalnya 33 watt itu bisa ya mungkin bisa sampai 1,5 jam kurang lah. Tapi emang baterai 7000 mAh ini gede banget ya, karena laptop MacBook Pro gua ini aja cuman baterainya 8000 mAh. Bahkan MacBook M1 yang baru itu baterainya cuma 5100 mAh. Dan memang ini baterai yang jadi daya tarik utama nih konsumen Galaxy M ini. Kalau dalam pengujian emang ya baterainya emang irit sih. Jadi gua mencoba memainkan PUBG selama 30 menit itu baterainya cuma kurang 5%. Kalau klaimnya Samsung M62 ini bisa memutar video itu nonstop 1,5 hari atau 33 jam. Sementara gaming itu sampai 19 jam.
Ya sorry ya guys, gue nggak ngetes sampai habis ini baterainya karena nggak ada waktu dan SDM terbatas. Cuman waktu gue kemarin gunakan untuk beraktivitas mulai dari jam 8 pagi dengan pemakaian yang sebenarnya cukup heavy karena gue adalah heavy user untuk mencoba fitur-fiturnya. Jadi mulai nonton Netflix 3 episode, main game CODM, PUBG Mobile lebih dari 3 jam, chatting, wifi di rumah, mobile data di luar sampai pukul 11 malam. Itu baterai yang tersisa tinggal 20%. Nah ini istimewa. Ini karena pertama kalinya gue ngisi baterai ini di angka 20% sebelum tidur. Karena sebelum-sebelumnya pasti udah habis, bahkan tersisa paling cuma di bawah 5%. Nah fitur lain yang gue suka adalah gimana ini Galaxy M62 ini bisa mengisi handphone lain atau menjadi power bank lewat koneksi wired power share C2C ya. Jadi ini benar-benar handphone / power bank. OMG. Oke lanjut, kita bahas sesuatu yang paling krusial di M62 ini yang gue seneng banget. Jadi ini ngomongin soal performa. M62 ini menggunakan SoC atau System on Chip Octa-core Exynos 9825 dengan 7 nanometer. GPU-nya dia pakai Mali G76 MP12. Jadi Exynos 9825 ini setara dengan Snapdragon 855 Plus dan ini udah digunakan juga di ponsel lansiran 2019 ya, Samsung Galaxy Note 10. Walaupun 2019 tapi ini udah dalam posisi flagship. Jadi pastikan bahwa kalau lu main PUBG, kalau CODM, Mobile Legends itu semuanya bakal lancar rata kanan. Apalagi ini Exynosnya juga di-combine dengan RAM 8GB serta memori internal 256GB. Ini kombinasi menarik karena lu mendapatkan handphone rasa flagship tapi sekaligus lu nggak akan takut kehabisan baterai. Ada peace of mind yang lu nggak dapetin di ponsel lain. Mungkin yang terasa kurang adalah refresh rate. Nah ini jadi masalah bagi sebagian netizen karena kalau udah terbiasa pakai refresh rate 90, 120 itu jadi mungkin wah ini jadi kurang gigit ya. Emang sayang banget ya, harusnya emang minimal 90 Hz lah biar ini handphone lebih perfect. Selain itu penempatan speakernya ini juga kurang pas ya karena sering tertutup oleh jari, jadi ponsel ini harus dibalik dulu. Walaupun secara kualitas suara sebenarnya cukup kenceng dan tebel. Sayangnya lagi nggak ada speaker ganda. Karena itu kalau lu mau soundnya lebih maksimal, kita pakai colokan 3,5 mm headphone jack yang udah disediain. Oke, kita masuk ke kamera. Ini udah ada 64 megapiksel yang udah jadi standar di kelas mid end. Rinciannya adalah di kamera belakang itu ada 64, kemudian ada ultra wide 12 megapiksel, depth 5 megapiksel dan kamera makro 5 megapiksel ya. Kamera belakangnya ada 4. Nah, dari megapiksel ini bisa dilihat bahwa konsumen nggak akan mendapatkan kualitas depth atau makro yang abal-abal karena kalau udah 2 megapiksel yang dipakai itu udah pasti auto burik kalau buat makro. Terus udah ada fitur yang namanya single take yang udah ada di kelas Galaxy S atau Galaxy Note ya. Single take ini berguna untuk menghasilkan beberapa foto dan video sekaligus untuk berbagai macam mode, misalnya hitam putih, vintage, bumerang, dan efek visual lainnya. Memang awalnya gue nggak terlalu berguna, tapi sama Samsung terus diupdate, diperbaiki. Nah, sekarang sesekali berguna untuk bikin story. Kemudian lainnya juga ada mode Pro, Air Doodle, Panorama, Full Portrait, Hyperlapse, Slow Mo, sampai Super Slow Mo. Favorit gue adalah mode Super Steady, karena ini akan sangat membantu footage kita jadi lebih stabil. M62 udah bisa support 4K, walaupun frame rate-nya dibatasi cuma 30 fps bukan 60 fps. Kamera video di depan itu juga sudah bisa ngerekam 4K. Hasilnya bagaimana? Hasilnya, jadi menurut gua ini M62 bisa dibilang cukup baik di berbagai kondisi ya. Dynamic range-nya cukup luas, ketajaman fotonya ya cukup baik. Dari keempat lensanya ini seperti biasa, ultra wide ini yang agak kurang tajam, tapi ini wajar karena semua handphone juga gitu. Tapi ganjilan lain ini adalah soal mode portrait ya. Ini nggak tahu kenapa karena mode bokehnya ini terkadang suka ngacak atau suka gagal fokus. Mungkin kedepannya perlu update software supaya hasilnya jadi lebih baik lagi. Untuk kamera depan nih gua suka untuk vlogging atau buat video TikTok ini asik banget. Warnanya bagus dan tajam, bisa 4K ini yang jadi keren juga gitu. Oke, kita sekarang ke layar. M62 pakai layar 6,7 inci Full HD Plus Super AMOLED Plus
kemudian ada kecerahan 420 nits, kerapatan 393 ppi, dan refresh rate-nya 60 Hz plus Infinity O display. Ini gue kasih tahu aja, kalau lubang kamera nggak nempel ke bezel itu artinya lebih mahal dibandingkan yang nempel ke bezel atau yang biasa disebut teardrop. Dalam pemakaian, layar Super AMOLED jelas nyaman sekali untuk bermain game atau nonton video ya, tajam dan karya warna. Emang ya Samsung udah pakai layarnya udah terbest lah. Nah, ini masalah refresh rate lagi nih. Sebenarnya ini ya, kalau misalnya ngomongin refresh rate ini akan ngaruh kalau lo udah biasa pakai 90 Hz atau 120 Hz. Kalau lo nggak terbiasa sebenarnya nggak ada masalah. Jadi jangan anggap ini kayak wah gue udah cocok semua nih sama fiturnya M62, tapi kata teman gue kalau refresh rate-nya 60 Hz jadinya kurang maksimal gitu. Ini sebenarnya lebih ke preferensi personal aja ya. Ada yang anggapnya ngaruh, ada juga yang enggak. Sebenarnya bedanya juga 60 ke 90 ini enggak terlalu beda banget gitu. Kadang-kadang karena mata kita udah terbiasa jadi kita nggak nyadar, wah ini 60 atau 90 ya. Tapi yang pasti lu ingat adalah 60 Hz ini bisa bikin baterai lebih irit. Oke, next ini kita ngomongin OS. Sistem operasinya M62 ini udah pakai One UI 3.1. Mungkin ada yang bingung, emang kenapa gitu? Karena bedanya dengan Galaxy M51 itu dan seri M lainnya itu dia pakai One UI Core. Jadi yang satu One UI, satunya lagi One UI Core 3.1. Bedanya apa? One UI Core inilah versi One UI yang ditujukan untuk ponsel low budget atau mid range. Artinya beberapa fiturnya dipangkas walaupun memang nggak banyak. Fitur seperti dark mode, gestures, focus mode, digital wellbeing dan lainnya tetap ada. Yang nggak ada itu adalah kayak Bixby, Knox, Samsung Secure Folder, Link to Windows, Samsung Pay, dan Easy Mode gitu. Ini ngaruh atau enggak tergantung dari kebutuhan. Jadi kesimpulannya menurut gua ini adalah Galaxy M yang bener-bener gua ngerasa cocok, gua ngerasa relevan. Udah ada NFC juga, jadi ini fiturnya udah sangat lengkap, udah sangat cocok buat mereka yang jadi segmennya seri M yang pengen baterainya paling tahan lama tapi ngerasa bahwa seri M yang lama itu masih kurang powerful gitu. Nah, ini jawabannya adalah M62. Oke, handphone ini hadir dengan warna black, blue, green dan dibanderol harganya 6 juta rupiah gitu aja. Oke, gimana pendapat kalian soal Galaxy M62 ini? Kasih komen di bawah. Oke, kalau ada pertanyaan langsung sampaikan aja. Sampai ketemu di video selanjutnya dan jaga kesehatan.